Aku khawatir karena ia terlalu baik. Orang-orang seperti manajernya akan memanfaatkannya. Girl grupnya Min Hee Jin akan merilis konten pertamanya pada akhir bulan ini. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah cinggu, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik saja? Aku harap seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para netizen, khususnya adalah K-popers. Waktu tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang netizen Cina yang geram dengan drama terbaru Suzy yakni Anna. Kira-kira apa yang salah dengan drama tersebut? Mengapa mereka menjadi geram dengan drama itu? Netizen Cina mengungkapkan kemarahannya terhadap drama Kupang Play Anna yang dibintangi oleh Suzy. Alasan kemarahan mereka adalah dikarenakan adegan kontroversial jam tangan palsu yang digambarkan dalam drama itu. Lalu pada tanggal 30 Juni, istilah kontroversi drama baru Suzy Anna menjadi trending nomor 1 di platform media sosial terbesar di Cina, apalagi kalau bukan Weibo. Adegan yang dipermasalahkan oleh netizen Cina adalah adegan di episode kedua, ketika Yumi yang diperankan oleh Suzy pergi ke toko retail untuk menjual kembali jam tangan Swiss mahal yang ia terima dari bosnya yakni Hyunju. Namun ternyata jam tangan itu adalah merek kemewahan palsu dari Cina, dan ini membuat Yumi dalam posisi yang memalukan. Kemudian, petugas penjualan itu menjelaskan kepada Yumi, jam tangan itu adalah merek yang terlibat dalam penipuan terkenal 4 atau 5 tahun yang lalu. Tahukah kamu, bagian-bagiannya dari Cina, tetapi skrupnya dipasang di Swiss, sehingga jam tangan dapat memilikinya. Merek buatan Swiss ataupun buatan Swiss. Paling-paling harganya hanya 100.000 Korea won atau sekitar 77,49 US dollar. Tetapi mereka ketahuan menjualnya seharga 8 juta Korea won hingga 10 juta Korea won. Jika seseorang memberi Anda jam tangan itu baru-baru ini, orang itu adalah orang jahat. Jam tangan itu tidak memiliki nilai. Itu adalah insiden yang terkenal, tidak mungkin orang itu tidak tahu tentang ini. Dan setelah menonton adegan tersebut, netizen Cina dibuat marah dengan adegan ini, mengatakan bahwa adegan tersebut menggambarkan Cina sebagai negara yang hanya memproduksi barang palsu. Netizen Cina di Weibo berkomentar, Korea selalu memfitnah Cina, kami tidak membuat barang palsu. Lalu ada juga yang berkomentar, Korea menyebarkan informasi palsu. Namun adegan ini didasarkan pada peristiwa nyata yang menjadi kontroversi besar di Korea Selatan pada tahun 2006 yang lalu. Adegan ini didasarkan pada insiden Vincent & Co yang merupakan merek yang kedapatan menjual jam tangan murah yang menggunakan suku cadang diproduksi di Cina. Merek tersebut juga menjual jam tangan seolah-olah itu adalah merek mewah kelas atas yang hanya dikenakan oleh keluarga kerajaan Eropa. Merek jam tangan dengan cepat mendapatkan popularitas di kalangan kelas atas dan juga cebol generasi kedua. Menurut laporan berita pada saat itu, perusahaan memproduksi jam tangan dari suku cadang buatan Cina, lalu kemudian mereka merakitnya di Swiss untuk memiliki tanda Made in Swiss. Kemudian mereka juga mengimpor kembali jam tangan tersebut dan menjualnya seolah-olah itu adalah jam tangan mewah buatan Swiss. Drama Anna bahkan mengungkap nama merek jam tangan tersebut untuk memperjelas bahwa adegan tersebut diambil dari kejadian yang sebenarnya. Dan dikarenakan netizen Tiongkok mengangkat isu tentang adegan tersebut, netizen Korea menunjukkan bahwa banyak netizen Tiongkok menonton Anna secara ilegal. Karena sebenarnya untuk Anna tidak didistribusikan ataupun dilisensikan secara resmi ke Tiongkok. Karena drama tersebut hanya dapat dilihat melalui Kupang Play. Kupang Play bahkan menjelaskan kepada Mail Business bahwa Anna adalah drama yang hanya bisa streaming di Korea Selatan. Oleh karena itulah mereka tidak akan mengambil tindakan apapun atas kontroversi ini. Sementara itu, Anna mengikuti kisah seorang wanita muda yang mulai menjalani kehidupan orang yang sama sekali berbeda saat ia mengambil identitas yang berbeda melalui kebohongannya. Mulai dari episode pertama, Suzy juga telah dipuji dikarenakan kemampuan aktingnya yang luar biasa dan juga sempurna dalam menggambarkan karakter Yumi dan juga Anna sekaligus. Dan well, bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke berita yang kedua, yaitu tentang netizen Korea yang ngaku kagum dengan kepribadian Lisa Blackpink. Netizen Korea mengungkapkan bahwa mereka sangat kagum dengan kepribadian yang ditunjukkan oleh Lisa setelah hadir dalam acara fashion show Celine di Paris. Belakangan nama Lisa memang sering menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen, khususnya adalah netizen Korea Selatan. Salah satu postingan netizen Korea di situs Pan yang berjudul Lisa orangnya kelihatan baik sekali, membahas tentang bagaimana sikap positif yang selama ini ditunjukkan oleh Lisa.
Netizen tersebut kemudian menuliskan, "Aku menonton video di YouTube saat Lisa pulang ke Korea, dan ia pasti sangat lelah, tapi ia menyapa semua orang dengan hangat. Ia bahkan menurunkan kaca mobilnya. Bahkan saat acara Celine di Paris, ia terus tersenyum. Sejujurnya, aku tidak terlalu memikirkan tentang Lisa, tapi setelah kejadian ini, aku jadi sangat menyukainya." Menanggapi postingan tersebut, netizen lain memberikan komentar seperti ini. "Melihat bagaimana ia bisa memaafkan manajernya setelah membuat persetujuan dengannya, kalian bisa langsung tahu kok kalau kepribadiannya adalah yang terbaik. I think kalian juga sudah tahu apa yang terjadi pada kala itu." Lalu ada juga yang berkomentar, "Lisa memang selalu seperti ini kan? Aku khawatir karena ia terlalu baik, karena ia sangat polos bahkan di luar pekerjaannya. Orang-orang seperti manajernya akan memanfaatkannya." Bener sih, kita sebagai penggemar juga tentu sangat khawatir dengan hal ini, karena biasanya orang yang baik, meskipun mereka memang baik sama orang, tetapi orang-orang juga kerap kali memperlakukan orang baik ini dengan cara yang tidak baik, dan bahkan ada juga yang memanfaatkan mereka. Tapi kita harap semoga tidak ada lagi yang memanfaatkan Lisa Blackpink. Lalu guys, ada juga yang berkomentar, "Sejujurnya ini adalah hal normal. Apa susahnya berpose di depan kamera? Tapi kenyataannya banyak orang-orang yang tidak normal. Aku rasa tidak ada hal yang bisa dibenci dari Lisa. Itu sebabnya haters selalu membahas tentang Asia Tenggara, dan juga sulit untuk menemukan hal yang bisa dibenci dari dirinya." That's right, memang sangat sulit ya untuk menemukan hal yang membuat kita benci sama Lisa. Pada akhirnya kita akan mencintai Lisa Blackpink. Adapun untuk kabar lainnya dari Lisa Blackpink adalah yaitu menjadi artis yang paling banyak di-mention pada tahun 2022. Jadi, pada media sosial Twitter, ia menjadi artis yang paling banyak disebutkan secara umum dari acara Celine, dengan hampir 30 juta tweet dengan berbagai kata kunci dan juga hashtag dalam 24 jam terakhir. Dengan hashtag utama Lisa X Celine yang melebihi 7 juta mention di Twitter. Pencapaian tersebut juga membuat Lisa Blackpink menjadi soloist Asia yang paling banyak di-tweet tahun 2022. Sementara, hashtag Lisa X Celine di TikTok adalah tagar yang paling banyak dilihat dalam sejarah Celine dengan total 75,4 juta penayangan yang kini masih terus meningkat. Media bergengsi seperti Paper Magazine, Hollywoodtix, Fashion App, Elle Thailand itu juga ramai banget menyampaikan berita tentang Lisa Effect, sambil mengomentari banyaknya penggemar yang menunggu di pintu masuk dan juga keluar acara. Berita tersebut juga mengingatkan para fans dengan artikel yang diluncurkan oleh outlet penting yang dikenal sebagai Fashion Network pada tahun 2020, yang memuat beberapa kutipan seperti, "Ketika Lisa Blackpink, Ratu K-pop dan juga duta besar Celine muncul, kerumunan di luar menggila, mendobrak penghalang dan juga berteriak." Dan untuk berita terakhir, kita akan membahas tentang Hype yang sudah merilis teaser pertama untuk girl group baru ciptaan Min Hee-jin. Tahun lalu, Hype Labels mendirikan sublabel bernama Adore. Adore ini akan dipimpin oleh Chief Brand Officer atau CBO Min Hee-jin. Sebelum bergabung dengan Hype pada tahun 2019, Min Hee-jin terkenal sebagai direktur kreatif dan juga anggota dewan di SM Entertainment, tempat ia bekerja selama 17 tahun lamanya. Hype juga mengungkapkan tahun lalu bahwa Adore akan mendebutkan girl group baru yang sebagian besar terdiri dari member yang direkrut selama Plus Global Audition tahun 2019 mereka. Dan pada tanggal 1 Juli, Hype juga secara resmi mengumumkan bahwa girl group baru Adore yang sering dijuluki girl groupnya Min Hee-jin akan merilis konten pertamanya pada akhir bulan ini. Jadi tolong nantikan ya guys, waduh nggak sabar ya. Adore juga akan merilis beberapa video teaser loh untuk girl group baru yang mendatang, yang konten barunya akan dirilis pada tanggal 22 Juli. Nah, pada November lalu nih, Min Hee-jin juga berkomentar, "Saya sepenuhnya siap untuk memunculkan perubahan lain dalam industri musik melalui peluncuran label baru ini. Tanpa rasa takut menghadapi tantangan baru, kami nanti akan menghadirkan IV artistik baru. Dan juga ada konten yang akan menampilkan filosofi unik dari Adore." Min Hee-jin juga mengungkapkan di variety show TVN You Quiz on the Block bahwa lagu debut girl group baru yang akan datang telah diputuskan lebih dari 2 tahun yang lalu. Wah, kebayang gak sih, jadi penasaran banget dengan girl group barunya Min Hee-jin. And for your information guys, sebelum bekerja di Hype Label seperti yang sudah kita singgung pada awal tadi, Min Hee-jin bekerja sebagai direktur kreatif di SM Entertainment selama 17 tahun. Dan dia juga bertanggung jawab atas Girls' Generation, SHINee, FX, EXO, dan juga Red Velvet. Nah, pada akhirnya dia itu pindah ke Hype pada tahun 2019 dan juga menjadi CEO dari label barunya Hype yakni Adore pada tahun 2021. Nah, mengenai alasan mengapa dia memutuskan untuk kembali bergabung dengan industri hiburan setelah keluar dari SM, Min Hee-jin mengaku jika dirinya masih memiliki ambisi tersendiri. Dia kemudian menjelaskan jika pasar arus utama industri K-pop sangat menarik dan juga sedikit rumit. Jika dia berhasil membawa grupnya mendapatkan lebih banyak perhatian dari publik, maka itu artinya dia telah berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Well, nanti kita saksikan saja bagaimana girl group barunya Min Hee-jin.
Dan dengan debut dari girl group barunya Min Hee-jin, aku rasa persaingan girl group di industri musik K-pop nanti bakalan pecah banget deh. Jadi nggak sabar ya untuk menantikan bagaimana girl group baru tersebut. Dan how about your opinion for this one? Ntar langsung aja komen di kolom komentar. Nah guys, kan aja untuk hari ini I'm So Kim pamit, aku mohon maaf seandainya kalau aku ada salah nih, baik dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada yang salah informasinya, aku mohon banget koreksi dari kalian semua ya. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching, sekali lagi udah mampir. Annyeong, kamsahamnida, goodbye.